Ketemu lagi dengan saya biar. Saat ini saya sedang bersilaturahmi ke teman lawas saya, yaitu Mas Bowo. Kita berada di Sanggar Manuk pinggir jurang ya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya, ya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang sosok apa seperti Mas Bowo ini. Ternyata di balik kesangaran itu tersimpan jiwa-jiwa semea ternyata ya. Oke, tunggu ya. Gani nonton sinetron Mas. Ya tunggu dulu bentar lagi ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita minum dulu ya biar kelihatan nyes gitu ya. Siapa Mas Bowo itu? Nanti akan kita kupas sampai habis. Ya, saya kenal Mas Bowo itu waktu SMP ya. Beliau SMP, saya masih SD waktu itu ya. Wow banget Mas. Ya, udah kenal Mas Bowo tapi tidak begitu akrab karena boleh dibilang Mas Bowo itu dulu sempat menaksir keponakan saya. Jadi saya untuk mencari simpatik dengan saya juga ini. Pak Comblang. Ya, Comblang ya. Nah, waktu SMP yang jadi menarik waktu itu saya melihatnya ketika di SMP itu ada kantin yang berjualan itu sudah nenek-nenek yang sepuh. Beliau itu sangat takjub sekali, sangat menghormati sekali kepada beliau, yaitu kantinnya Mbah Dul Wahid ya Mas ya. Iya, wah itu waktu SMP jadi Mas. Iya. Waktu itu Mas Bowo masih sudah, yang lain masih pada ngontel jalan kaki sudah ini naik RC ya. Jiwa bikernya sudah memang sudah dari dulu sudah ada gitu ya. Setelah itu ketemu lagi di SMA, yaitu di SMA Muhammadiyah, ya. Satu secara kebetulan ini satu sekolahan lagi. Ya lebih menarik siapa sih yang kena Mas Bowo? Itu anak kelas 1 yang bisa berani melawan anak kelas 2 dan kelas 3, ini pelopornya ini. Ngeyel ya. Ya dari situ semua bukan hanya para lelaki kenal Mas Bowo ya. Para perempuan pun, dari perempuan Jerman sampai perempuan Bayat, siapa yang belum pernah kecendol sama Mas Bowo. Ternyata juga jiwa-jiwa perayu juga ya Mas. Bekur Mas. Bekur. Yang sangat menarik juga ketika dalam pelajaran itu semua guru itu kalau dalam tanda kutip sama Mas Bowo itu sudah bukannya takut ya, tapi wis gila tenan ya Mas. Toleran. Itu ya. Sangat geraknya sangat siksa sekali itu. Maklum lah waktu saya kan masa pencarian. Iya. Setelah itu kita pisah di waktu di kuliahnya Mas Bowo, kuliah di orang-orang berdasi. Di mana itu Mas? Amikom ya, kuliah orang berdasi ya. Akademi minyak kompor. Tapi saya kebetulan udah memutuskan untuk berwirausaha di sablon. Dulu waktu SMA juga pernah saya bikin stiker dengan kekuatan Mas Bowo yang jualan ya. Stiker sejelek apapun pasti habis ya Mas. Gasoli. Waktu di SMA ketemu di kuliah ketemu lagi, beda lingkungan tapi setiap kegiatan itu banyak ketemu waktu di jalanan ya. Sampai sempat juga ketemu dalam baur politik waktu Orde Baru. Beliau adalah seorang penggiat, walaupun bagaimanapun penggiat dia dalam politik yang islami ya. Waktu itu gambar Ka'bah ya Mas ya. Itu sekelumit sedikit tentang Mas Bowo itu bagaimana. Nanti setelah ini kita kupas lagi ya. Oke. Tunggu. Oke, kita lanjut lagi, masih bersama obrolan pinggiran desa, pinggiran lepen bersama Mas Bowo Yono Putro ya. Ya, ini Mas Bowo ini dari dulu memang seorang yang mandiri. Terlihat waktu SMA beliau sudah mulai bisnis otomotif ya. Siapa sih yang bisa menjual Poswan menjadi Erikset dan orang Erikset itu bisa tombok? Gimana Mas?
pandangan Anda tentang mulai kapan Anda bergelut di usaha di bidang otomotif? Ya, yang pasti untuk situasi otomotif ya pasti kita di umur-umur 20 up lah, Mas. Iya, SMA juga ya. SMA wis mulai tapi ya pikir ya emang hobi, terus banyak teman sing interest ya tertarik karo sedikit ide kreatifku ya Mas ya. Ya kenapa tidak, tolong teman setidaknya ya aku adalah tambahan untuk uang jajan gitu untuk kreatif. Iya. Ya habis itu ternyata itu berkelanjut untuk hobi di otomotif koyone wis nyatu mulai sudah soulmate gitu ya. Soulmate. Ketemu passionnya gitu ya. passion, walaupun ada waktu ketinggal hilang. Sempat juga menjadi joki balapan juga waktu SMA. Ya, pasti untuk mencoba untuk cari jati diri, untuk Tentunya juga ya. dapat uang saku tambahan ya. Ya. Waktu itu ya. Tapi gambling gue Mas. Terus saya juga pernah ada cerita dari beberapa teman, Mas Bowo ini mulai melejit itu ketika berwirausaha berdagang motor dari Italia ya, skuter ya. SMA sudah punya skuter ya Mas? Ya, Iya. pernah ada situasi untuk start untuk Vespa justru malah SMA. SMA ya. Kita mengambil inisiatif spekulasi mungkin apa ya Mas yo, berani lah ngambil karena untuk umur seperti itu banyak untuk yang pasti modern lah istilahnya. Cuma aku berani untuk pikir karena untuk otomotif kayaknya nak di gateknya semua bisa lah. Iya bisa ya. Saya sempat ada berapa stok di rumah Vespanya Mas? Kalau boleh tahu ini ya. Berapa? Ya ada lah Mas, ada lah. Satu rumah penuh ya. Ya Mbak. Termasuk saya juga penyetor dulu ini. Nyetor matur nuwun Mas. Ya. Oke, dari Vespa kemudian malah itu selain di lingkup sekitaran Jateng DIY juga merambah ke Pulau Dewata juga ya Mas ya. Karena untuk situasi untuk Bali sih ya Mas ya asik. Iya gitu ya. Karena untuk dengan untuk style untuk kan lebih fleksibel di Bali. Ya, karena untuk Bali ya pas lah buat aku semua oke, tapi untuk saya untuk nomor satu pas Bali. Iya. Untuk dengan styleku ya Mas ya. Ya, oh, saya dengar juga ini dari Mas Bowo ini hasil bisnis dari Vespa ini bisa menjadi mobil juga buatan Eropa juga bisa istilahnya bisa andil dalam pembangunan homestay atau villa ini. Ya, Homestay ya di Bali ya. adalah dan tempat tinggal. dan tidak cukup sedikit itu ya uangnya ya. Beliau ternyata juga sebagai perancang desain itu juga menarik. Saya pernah singgah juga di beliau sama di daerah mana ya Mas? Grobogan ya. Ganggu Grobogan area Tanah Lot. Ya, secara kebetulan juga saya diketemukan dalam komunitas ya. Memang benar apa yang dikatakan Mas Bowo, dari dulu memang kayaknya hobinya kok sama, punya BW Sapari. Saya juga Pak Camat, ada rezeki ya satu komunitas lagi. Kita pergi sering bareng sana, kemudian sharing gitu ya Mas ya. Sempat juga dia setelah bisa dibilang Vespa itu pemainnya sudah makin merebak, makin banyak, beliau sudah meloncat ke bisnis mobil ya. Mobil modro itu udah berapa dijual sana gitu ya Mas ya. Ya kenapa tidak Mas, kalau untuk wawasan baru kenapa ora, harus jadi berkembang, jangan idealisme satu titik, semua hormat. Nggak boleh ya, nggak boleh fanatik satu, nggak boleh ya. Karena banyak teman otomatis. Ya. Sempat juga berbisnis di Binter Mercy juga ya Mas ya. Yamaha aku seneng saiki. Lagi terdepan ya. Pokoknya kabeh asik kok Mas. Oke, selain otomotif ternyata setelah saya datang ke Sanggar Manuk pinggir kali ini, beliau juga merintis usahanya di masa pandemi ini. Beliau juga bisa bergerak secara liar dalam ide tertentu. Beliau ternyata ini ada parkir,
ada burung apa yang buntutnya dawa ya Mas? Murai. Murai, kemudian sempat juga doro itu gimana Mas? Ini komentar Anda tentang bisnis permanuan. Permanuan ya apa ya Mas, ya didasari sama hobi. Hobi ya. Senang dulu ya. Hobi tidaknya bangun pagi wis ora bengong mau apa. Bangun pagi ngerengi negara. Ya wis ra pas iki namanya. Ora paham negara. Ya diatur ya di atas. Untuk ke depan negara pokoknya untuk ke depan lebih semua aman, damai, sejahtera lah. Untuk tentang usaha burung ini gimana Mas? Suka-sukanya? Ya suka-dukanya pasti kita masih tahap belajar Mas. Tahap belajar ya pokoknya tekun. Untuk semua hobi pasti kita kalau ada timbal balik Mas. Pasti ada lah untuk situasi. Dengan ketekunan dan ketenanan gitu ya. Pasti ada hasilnya ya Mas ya. Pasti ada. Tapi kadang yo jengkel. Dibaliknya sabar wae, Mas. Sabar ya, dunia sabar dan tekun. Oke. Selain itu juga beliau juga waktu saya main ke Bali, ternyata beliau juga merintis kerajinan cendera mata sampai handmade ke pasar-pasar, ke hotel-hotel. Itu gimana Mas? Ya. Itu dari pengerjaan ya pekerjaan sendiri ya? Ya adalah sebagian untuk kita coba untuk kreatif, kita lihat pasar apa bagus, terus dengan kemampuan kita yakin bisa, ya alhamdulillah lah untuk aktivitas. Jadi emang apa ya Mas Arnab, kalau poluan terus nggak bisa, jadi simpel ya. Hansip sekarang juga ada aturan, terlalu udah rambutnya putih itu udah terbit dulu kan ya. Oke, bisnis kerajinan ini saya dengar juga sampai ke mancanegara ya Mas? Ya kebetulan karena di Bali mungkin karena untuk banyak turis toh Mas. Ya kebetulan sama-sama untuk kita untuk cari peluang. Kenapa tidak Mas, kalau yang dipikir kita kreatif untuk kita satu poin kita menghasilkan sesuatu yang jadi indah dan bisa disenangi orang apa ora. Oh iya, mantap. Oke. Bilangnya itu bahasa Inggris loh Mas. Hasilnya tidak sampai ke luar negeri juga ya. Oke, begitu tentang jejak langkah ya dari sosok pria yang kelihatannya sangkar dan jeni, tapi juga nyentrik orang sangkar. Oh, nyentrik ya. Nyentrik, tadi di balik itu juga jiwa usahanya wah luar biasa. Orang butuh oke nih, butuh barokah gitu Mas ya. Ya cukup lah, cukup. Tidak repotin orang lain. Oke, biar seluruh penjuru juga tahu. Ya. Dan pasti untuk situasi sosok koncoku Ikrom ya, Mas Ikrom ya. Wih kurang lebih satu aliran ya. Nyentrik ya, pasti nyentrik berkiblat ke simpelan ya, simpel. Tapi kita orang simpel selalu menghormati apapun untuk orang lain. Iya, tersanjung ini urung diplekoto ini berarti. Ya yang pasti untuk Mas Ikrom sedikit dia misterius orangnya ya. Tapi untuk ini saya banyak belajar, untuk sharing, untuk berbagi, untuk wacana apapun walau kita beda tapi kita satu tujuan untuk yang ya untuk jalan hidup, pokoknya untuk maju bareng, optimis, normal. Iya. Ini sempat juga mau berkelahi sama saya ya Mas Bowo ya. Salah paham ya. Karena apa jatahe apa bungkusannya direbut kowe Mas. Ya tapi bisa dikompromikan, bisa selesaikan baik-baik karena kita untuk orang pasti kadang apa ya Mas ya, perbedaan kadang nggak berkesan, tapi alhamdulillah untuk kita dulu sampai sekarang masih belajar tetap untuk mencoba untuk dewasa. Iya betul. Iya. Ya untuk Mas Ikrom yang pasti nyentrik itu juga situasi yang
ya yang nggak sadari aku ada sedikit ngopi untuk gaya hidup, untuk bagaimana, untuk ide-ide dia, tapi tidak semua pure total, tapi kita satu tujuan. Iya. Yang jelas kita sepaham ya. Mudah-mudahan sepaham kita di dunia dan di akhirat ketemu. Amin. Oke, sebagai closing, ini tidak afdol rupanya kalau kita tidak pesan dan kesan dari Mas Bowo Wiono Putra. Kesan-kesannya apa ini? Bowo? Apa ya untuk kesan-kesan ya? Untuk pesan ya kita harus punya apa ya Mas ya? Untuk orang-orang seperti aku lah, untuk teman-teman kita banyak lah teman seperti kayak apa ya Mas ya, ya dipikir Dianggap sebelah mata gitu ya. karena gondrong ya, untuk kita harus selalu optimis untuk apapun ya. Optimis tipis boleh optimis untuk maju ke depan, untuk lebih baik, selalu untuk mencoba untuk yang lebih baik, jangan selalu tengok ke belakang, kita ke depan. Iya, siap, mantap ini. Dan untuk yang pasti kita punya situasi pasti ya, fase kita lewati, kadang untuk kita juga akui untuk kebodohan, coba untuk langkah ke depan. Oke teman-teman, bisa kita garis bawahi dalam situasi apapun, setelah kita melihat salah satu profil ini bisa kita tarik sebuah pengalaman. Wah, gitu. Jadi dan berdoa mas sebisa mungkin. Jadi apapun situasinya kita harus bergerak, dan ide itu jangan hanya sebatas ada di pikiran, harus ada kita action. Ada kita realkan gitu ya. Action. Kuncinya adalah tekun dan sabar gitu ya. Belajar sabar kian mas. Iya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di obrolan pinggiran berikutnya. Dari saya, salam biar. Terima kasih.